Baik pemirsa, langsung saja kita akan sampaikan informasi pertama di mana Indonesia akhirnya terlepas dari jurang resesi ekonomi di kuartal kedua tahun 2021. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tumbuh 7,07% secara tahunan dan secara kuartalan naik 3,31%. Indonesia dipastikan sudah terlepas dari jurang resesi ekonomi setelah berhasil tumbuh positif, baik secara kuartalan maupun tahunan di kuartal 2 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tumbuh 7,07% secara tahunan. Dan bila dilihat secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tumbuh 3,31%. Pada triwulan 2 2020 itu mengalami kontraksi sebesar minus 13,6 dan Q2-nya itu hanya tumbuh 1,9%, namun Y on Y-nya tumbuhnya 13,2. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan 2 secara Y on Y itu selain karena faktor adanya pemulihan ekonomi, juga karena faktor low base pada triwulan 2 yang lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 masih bisa tumbuh positif meski gelombang 2 pandemi COVID-19 belum usai. Dengan upaya mempercepat penanganan pandemi dan meningkatkan stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 4,5%. Seperti diketahui, Indonesia telah masuk ke jurang resesi sejak kuartal 3 tahun 2020 karena mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi mulai kuartal 2 2020 sampai kuartal 1 2021 masing-masing minus 5,34%, minus 3,49%, minus 2,19% dan minus 0,74%. Oleh karena itu yang kita lihat adalah apa yang harus kita capai dalam target di Q4. Kita masih melihat apa yang terjadi di Q3 dan terus melakukan penanganan terhadap COVID. Namun seperti dalam perencanaan dan tadi juga dipaparkan oleh Ibu Menteri Keuangan, pemerintah melihat bahwa Q4 adalah potensi untuk kita membalikan keadaan kembali. Dan kita memperkirakan di Q4 secara year on year, itu perekonomian karena kita punya tabungan di kuartal kedua sebesar 7,07, maka diharapkan angka 3,7 sampai dengan 4,5 year on year di akhir tahun itu. Kontraksi ini terjadi sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka menekan angka kasus COVID-19, baik melalui pembatasan sosial berskala besar maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lantas, mampukah pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3 di tengah badai pandemi COVID-19? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam Market Review, kejar target pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudhistira Ilyas. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, menarik kalau kita cermati dengan beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3, bahkan pemerintah masih optimis meskipun revisi sudah dilakukan sendiri oleh pemerintah bahkan lembaga dunia lain. Kita akan review dulu perjalanan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dari awal tahun hingga pertengahan tahun ini. Mas Bima, silakan. Bagaimana review Anda? Ya, pada waktu awal 2021 memang tekanan terhadap konsumsi rumah tangga, kemudian investasi itu cukup besar. Padahal pada waktu itu kasus hariannya masih berada di 3.000 sampai 5.000 kasus harian COVID-19 per hari. Akhirnya di kuartal pertama ekonomi tumbuhnya negatif, minus 0,71%. Tapi kemudian beranjak di kuartal kedua, ini situasinya sangat berbeda. Masyarakat mulai pede untuk berbelanja, ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang lebih tinggi sampai bulan Juni. Kemudian juga mobilitas masyarakat untuk melakukan aktivitas ke tempat wisata juga meningkat, sehingga kita melihat di kuartal kedua sebenarnya wajar ya, ekonomi bisa tumbuh positif bahkan sampai 7%. Yes. Secara detail, sektor-sektor usaha yang tinggi sampai 25% pertumbuhannya di kuartal kedua, ini sensitif terhadap mobilitas. Misalnya transportasi tumbuhnya sampai 25%, kemudian ada akomodasi makanan minum atau perhotelan, restoran, ini tumbuhnya juga di atas 20%.
Nah, ini situasi yang terjadi di kuartal kedua. Dari faktor eksternalnya juga bergantung dari ekspor. Karena beberapa negara mitra dagang utama, baik Amerika, kemudian Tiongkok, itu permintaan terhadap bahan baku cukup tinggi, sehingga harga komoditas di kuartal kedua ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Investasi juga yang berkaitan dengan sektor ekspor, perkebunan, kemudian pertambangan, investasinya mulai bergeser ke Indonesia bagian timur. Itu kira-kira gambaran di kuartal kedua. Nah, masalahnya apakah masih akan terus berlanjut dengan pola yang tadi sudah Anda sampaikan begitu, bahwa kita tahu sedang menghadapi juga ini gelombang kedua dari varian baru Delta untuk COVID-19. Apakah suasananya, situasinya akan sama? Faktor-faktornya jelas beda. Oke. Level playing field-nya berbeda sekali karena di kuartal ketiga ada PPKM darurat, PPKM level 4. Yes. Konsumsi yang tadinya meningkat ini kembali mengalami penurunan. Mobilitas juga masyarakat mulai sedikit terhambat. Dan situasinya mungkin mirip-mirip mobilitasnya seperti PSBB di awal 2020 dulu. Baik. Kemudian juga investor yang tadinya sudah banyak merealisasikan investasinya, industri beli barang, bahan baku yang lebih besar, ini mungkin akan sedikit tertunda juga di kuartal ketiga. Oke, tapi bagaimana dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, insentif yang juga disampaikan kepada dunia usaha, apakah juga masih belum bisa mengangkat dengan adanya pembatasan tadi aktivitas masyarakat? Di kuartal kedua, ketika pemerintah misalnya memberikan insentif PPNBM 0% untuk kendaraan bermotor, kemudian pelonggaran juga dilakukan sebelum adanya PPKM, itu mendongkrak sektor transportasi, kemudian sektor industri alat angkutan. Baik. Sehingga otomotifnya ikut meningkat. Tetapi di kuartal ketiga, meskipun PPNBM masih berlaku untuk diskon kendaraan bermotor, tetapi karena pembatasan sosial yang cukup ketat ya, harus menunjukkan PCR atau bahkan sudah vaksin misalnya, itu yang menghambat sektor-sektor industri yang sangat sensitif terhadap mobilitas masyarakat. Ya, tapi kan vaksinasi memang menjadi game changer juga nih di Indonesia dengan adanya harapan bahwa akan terbentuk herd immunity, dan nampaknya sudah mulai terbentuk kalau kita lihat dengan masifnya juga pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga target 2 juta orang per hari. Apakah ini bisa akan mengangkat juga kinerja perekonomian pada kuartal ketiga? Kita semua berharap bahwa vaksinasi memang bisa lebih cepat. Karena targetnya juga 185 juta orang baru bisa mencapai herd immunity. Iya. Sekarang problemnya adalah dari sisi pasokan, pemerintah menjamin bahwa pasokan vaksinnya akan terus berdatangan, akan terus kemudian mencukupi, tapi dari sisi distribusi ini yang menjadi permasalahan. Jadi vaksinasi memang game changer, tapi kalau kita melihat rate vaksinasi yang sudah 2 kali divaksin, itu masih relatif kisaran 8-9%. Sementara negara-negara lain yang mungkin jumlah penduduknya lebih sedikit ya, sehingga rate vaksinasinya di atas 30%, seperti di Singapura misalnya. Sehingga kita bekerja dengan waktu, semakin tinggi rate vaksinasi, semakin cepat juga pemulihan ekonominya, itu harapannya. Nah, tapi di sisi lain kita tahu penerapan dari PPKM level 4 begitu yang sudah berlangsung, mungkin hari ini adalah hari terakhir begitu batasan apakah dilanjutkan atau tidak, terbukti ini bisa mengurangi penyebaran yang masif dari varian Delta. Nah, apakah ini akhirnya terprice in oleh market juga? Karena kan memang terbukti berhasil meredam laju penyebaran COVID-19 sendiri di Indonesia, Mas Bima. Ya, kita juga harus akui bahwa kasus yang pada waktu itu di atas 50.000 kasus per hari, kemudian mulai mengalami penurunan ya, kasus hariannya. Di kisaran 30 ribuan kasus per hari. Jadi memang ada progres. Tetapi market tentu mengharapkan adanya percepatan lagi. Kalau kita bisa kembali di bawah 10.000 kasus harian atau bahkan 5.000 kasus harian, ini lebih baik lagi. Jadi memang sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan ini masih dijauhi, sementara yang mungkin meningkat saat justru informasi, komunikasi, sektor kesehatan. Ini adalah sektor yang tetap diburu oleh investor. Baik, lantas Silio sendiri bagaimana melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, Mas Bima? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Ya, kita akan cermati bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2020 tercatat sekitar 2,97%. Kemudian dengan adanya COVID-19 yang kembali lagi juga menerjang sejumlah negara termasuk Indonesia sehingga menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tumbuh negatif 5,32% pada di kuartal 2 ya di tahun 2020. Dan selanjutnya kita cermati di kuartal 3 2020 juga nampaknya sudah berhasil diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan terkait dengan pandemi COVID-19 sehingga menjadi 3,49%. Demikian juga pada kuartal 4 di tahun 2020 berhasil juga menekan dampak negatif dari pandemi COVID-19 sehingga Indonesia tumbuh negatif 2,19% dan ini juga memang menjadi konfirmasi bahwa Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi dan terus berlanjut pada kuartal pertama di tahun 2021 minus 0,71%. Yang menarik dengan beragam upaya, insentif-insentif maupun beragam stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan juga bantuan-bantuan dana sosial oleh masyarakat begitu diberikan kepada masyarakat bahwa akhirnya ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021 berhasil bangkit di tengah pandemi COVID-19 menjadi sekitar 7,07% secara tahunan. Dan selanjutnya bagaimana dengan perbandingan pertumbuhan ekonomi mitra dagang Republik Indonesia pada kuartal kedua di tahun ini. Kita lihat Indonesia year on year-nya 7,07%, kemudian China kita lihat 7,9% dan Jepang sendiri hanya sekitar 1,6%. Adapun Amerika Serikat berhasil tumbuh double digit tepatnya di 12,2%, kemudian Uni Eropa juga double digit 13,2%. Berarti ini cukup menarik dengan keberhasilan pemerintah ya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua dan selanjutnya bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 di mana ada Menko bidang perekonomian Pak Airlangga memberikan kisaran antara 3,7 sampai dengan 4,4%. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tidak jauh berbeda 3,7 sampai dengan 4,5%. Bank Indonesia 3,5 sampai dengan 4,3%. Kemudian ADB atau Asian Development Bank sekitar 4,1% dan IMF atau International Monetary Fund 3,9%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Sirius. Ya, Mas Bima, kalau kita lihat dengan beragam informasi yang sudah disampaikan bahwa dari sisi perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita paling tidak masih sejajar dengan mitra dagang Indonesia seperti China, kemudian Jepang bahkan lebih turun dibandingkan kita. Bagaimana nih melihat peluang Indonesia ke depannya, paling tidak sampai dengan tahun 2021 akhir nanti? Ya, kemarin di kuartal kedua memang ada yang disebut low base effect. Jadi tidak hanya Indonesia yang mengalami low base effect pemulihan, tapi juga negara mitra dagang seperti Amerika, kemudian juga China juga sama. Nah, tapi di kuartal ketiga ini banyak negara sibuk menghadapi varian COVID-19 Delta. Ada beberapa negara mitra dagang yang melakukan partial lockdown misalkan di beberapa wilayah. Ini juga akan berhubungan dengan prospek ekspor ya. Nah, sementara juga kita melihat beberapa investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya berasal dari Tiongkok misalnya, itu orientasinya lebih ke arah pengolahan, kemudian juga ekspor raw material untuk memenuhi kebutuhan industri yang ada di Tiongkok. Nah, sehingga kita masih akan terus melihat dari sisi faktor eksternalnya, karena ini juga akan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia ya. Jadi setiap 1% kenaikan atau pemulihan ekonomi yang ada di China misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa meningkat sampai 0,05%. Oke, ada sumbangsihnya ya? Iya, ada korelasinya karena 25% lebih ekspor kita, salah satunya ke Amerika Serikat, kemudian ke China, jadi sangat signifikan. Baik, 0,05%. Tapi kalau kita lihat target dari BKPM sendiri atau Kementerian Investasi juga tidak sampai saat ini nih belum mengkoreksi atau merevisi target dari investasi yang masuk sekitar 900 triliun rupiah begitu Pak Bahlil masih optimis dengan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. Apakah ini juga bisa menggerakkan aktivitas ekonomi mengingat kita sebenarnya masih membutuhkan banyak lapangan pekerjaan baru nih Mas Bima? Ya, ini berbicara juga terkait dengan investasi yang mana yang akan didorong. Kalau investasi yang baru, apalagi orientasinya di dalam negeri mungkin akan wait and see dulu. Tetapi investasi yang berkaitan dengan momentum ekspor, khususnya di Indonesia bagian timur, karena ada pengolahan mineral yang kemudian cukup meningkat,
Ya. Nah, ini jadi salah satu potensi untuk didorong investasinya. Banyak juga investasi-investasi yang sebenarnya komitmennya sudah 5-10 tahun yang lalu. Baik. Jadi tugasnya sekarang adalah mengejar komitmen itu menjadi realisasi investasi. Nah, ini targetnya memang belum direvisi, mungkin masih yakin ya, khususnya di kuartal keempat, ini banyak investasi baru yang akan masuk. Harapannya investasinya fokus ke dua sektor sebenarnya, karena keterkaitan dengan tenaga kerja, yaitu ke industri, kemudian kedua adalah ke sektor pertanian. Nah, dua sektor ini yang sebenarnya daya dorong investasi terhadap tenaga kerjanya besar. Baik, industri dan pertanian. Tapi kalau kita lihat banyak sekali juga investasi yang masuk ke Indonesia yang berbasis teknologi yang juga bisa dikatakan tidak padat karya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini akan justru menjadi kendala ke depannya buat Indonesia? Di satu sisi kita juga membutuhkan tentunya perkembangan teknologi, ini kan sebuah keniscayaan. Betul. Yang terpenting adalah integrasi. Jadi dari hulunya adalah pertanian, dia akan memproduksi bahan baku, kemudian masuk ke industri manufaktur. Nah, dari industri manufaktur harapannya digitalisasi itu masuk nanti ke bagian pemasaran, ke e-commerce. Syukur-syukur e-commerce-nya bisa dijadikan sebagai salah satu vehicle atau kendaraan untuk ekspor ke negara-negara lainnya. Jadi kalau ada integrasi itu sebenarnya kita menyambut baik ya, yang namanya kenaikan investasi di sektor teknologi. Nah, tetapi ada beberapa catatan. Selama ini industri informasi komunikasi tumbuhnya cukup tinggi, kemudian startup juga semakin banyak. Yes, betul. Tetapi di satu sisi industri manufakturnya dilihat di grafis itu semakin mengalami penurunan porsinya atau terjadi deindustrialisasi prematur. Wow. Ini artinya tidak connected antara sektor jasa pendukungnya dengan industrinya. Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, itu dia. Lantas langkah strategis apa yang juga harus disiapkan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi seperti ini? Berarti kan sebenarnya harus seiring sejalan sebenarnya Mas Bima dengan kondisi tadi. Apakah perlu adanya alih teknologi yang lebih terpantau lagi misalnya? Ya, kebijakan pemerintah sebenarnya sudah sadar ya untuk ke arah misalnya penggunaan konten lokal yang lebih besar. Betul. Kemudian juga ada misalnya pengendalian impor, cross border di platform-platform e-commerce itu mulai ditata. Itu sebenarnya arahnya sudah ke sana, cuman mungkin butuh percepatan ya, karena masyarakat ini kan selama di rumah dia mengkonsumsi barang secara online jumlahnya besar sekali kan, lebih dari 300 triliun setahunnya jumlah transaksi e-commerce. Nah, dari 300-an triliun itu harapannya produk UMKM, produk lokal kita itu bisa merajai lah, bisa 70% lebih. Nah, ini mungkin harus diatur secara lebih rapi dan cepat sehingga digitalisasi juga berkorelasi terhadap industri manufaktur lokal. Itu dia, berarti memang tetap harus berkesinambungan dan juga berkelanjutan begitu kaitannya dengan proses transfer teknologi kemudian masuk ke dalam era digitalisasi seperti yang saat ini juga tengah dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot bagaimana sektor-sektor usaha kita baik yang UMKM pun harus bisa ikut go digital begitu Mas Bima. Ya, sekarang UMKM semakin meningkat memang. 1 tahun yang lalu ada di kisaran 14% UMKM yang memanfaatkan digitalisasi, kemudian meningkat menjadi 16%. Jadi ada peningkatan, tetapi peningkatan ini kan artinya masih ada 80-an persen UMKM yang masih melakukan produksi, melakukan pemasaran itu secara manual. Jadi kalau kita merayakan industri 4.0, masih banyak UMKM yang bahkan 1.0 ataupun 2.0. Jadi masih sangat basic. Nah, ini mungkin perlu didorong. Harapannya sebenarnya sederhana. Jadi penyaluran kredit usaha rakyat misalnya atau kredit program pemerintah harus ada pendampingan untuk go digital tadi. Oke, pendampingan. Dan apakah itu bisa menjadi salah satu komponen yang akan ikut menggerakkan perekonomian Indonesia di kuartal ketiga ataupun paling tidak sampai dengan akhir tahun? Karena tidak ada jalan lain ya. Sekarang kondisinya PPKM masih belum tahu diperpanjang atau tidak. Jadi bagi UMKM yang terpaksa dia harus di rumah, mau tidak mau dia harus switching jual makanan melalui grup WhatsApp, melalui sosial media, melalui platform e-commerce, apapun mereka akan lakukan sehingga ini bisa mempercepat transformasi digital itu. Oke, lantas proyeksi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 akan seperti apa? Karena tadi sudah disampaikan dari Menko bidang perekonomian saja 3,7 sampai dengan 4,4, kemudian Menteri Keuangan 3,7 sampai dengan 4,5. Mas Bima seperti apa? Tahan lagi, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Mas Bima. Ya, pemirsa jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Bima Yudhistira. Beliau adalah Direktur Sales. Ya, Mas Bima, lantas bagaimana proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Sales sendiri pada kuartal ketiga 2021? Di kuartal ketiga, perkiraannya ekonomi akan kembali kontraksi, trajektori resesi lagi di minus 1% year on year. Oke. Kemudian secara full year itu harapannya masih positif. Jadi meskipun ada kontraksi di Q1 dan di Q3, tapi karena tertutup dengan pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal kedua, kemudian juga harapan di kuartal keempat sudah ada pelonggaran, ekonomi kembali bergerak. Jadi di overall full year di kisaran 2-3% year on year. Baik, tapi kenapa gapnya cukup jauh ya dari 7%-an, 7,07 kemudian menjadi minus 1% untuk kuartal 3 ini? Mas, apa yang melatar belakangin begitu dari proyeksian? Karena pada waktu kuartal ketiga 2020, pada saat itu ada pelonggaran, mobilitas masyarakatnya cukup longgar. Ini karena juga ada adaptasi kebiasaan baru, pusat-pusat perbelanjaan, retail, pada waktu tahun 2020 sudah mulai dibuka. Nah, sekarang kondisi situasi berbeda sekali. Kuartal ketiga pusat perbelanjaan, ya mall masih tutup. Kemudian juga dari sisi mobilitas transportasi juga relatif rendah. Meskipun yang ada game changer-nya adalah di sisi ekspor. Baik. Harga komoditas tidak setinggi ya pada tahun 2021 ini di Q3. Sawit masih bagus, kemudian pertambangan juga masih bagus. Itu mungkin kenapa kontraksinya tidak akan terlalu dalam ya. Tidak terlalu dalam tapi minus 1%-an begitu secara tahunan ya Mas Bima ya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor, tapi kan surplus perdagangan juga terjadi dalam beberapa kali dan beberapa waktu terakhir begitu. Selalu kita surplus Mas Bima. Apakah ini tidak bisa menjadi pendorong juga untuk laju perekonomian nasional kita? Ya, surplus, tetapi di sisi yang lain surplusnya relatif mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga salah satu indikasi ekspor meningkat, tetapi di sisi yang lain juga peningkatannya tadi bergantung. Kita masih ada 1 bulan lagi, 1 bulan efektif, 1 bulan setengah. Kita masih memperhatikan bagaimana Amerika, kemudian China, Eropa juga, negara-negara di ASEAN, itu bagaimana mereka mengatasi varian Delta, karena ada lonjakan kasus kembali. Nah, ini juga akan menjadi salah satu hambatan dari kinerja ekspor yang lebih baik di kuartal ketiga. Andalan masih dari sisi komoditas pertambangan, batu bara khususnya maupun CPO ini Mas Bima untuk Indonesia sendiri? Masih didominasi oleh raw material dan olahan primer. Ya, tapi dengan ada beberapa negara tujuan ekspor seperti yang Anda katakan begitu lockdown parsial sedang mereka lakukan, apakah ini justru akan menjadi hambatan ke depannya? Ya, ini semua benar-betul sedang melihat bagaimana pergerakan harga komoditas. Tapi harapannya kita tidak juga terjebak ya pada komoditas yang utama. Kita masih punya komoditas-komoditas yang lainnya, misalkan di perkebunan tidak hanya sawit, tapi kita juga punya kopi, kemudian juga ada coklat dan teh juga. Ini beberapa komoditas seperti kopi misalnya, itu kenaikan harganya relatif tinggi sekali sejak awal tahun. Sehingga ini juga mungkin momentum. Orang di rumah tetapi konsumsi kopinya secara global mungkin masih bisa bertahan atau bahkan naik kan begitu ya. Jadi ini juga salah satu peluang untuk diversifikasi produk ekspor dan juga diversifikasi tujuan ekspor. Market mana yang pemulihannya lebih cepat, penanganan pandeminya lebih baik, harus penetrasi ke sana dengan berbagai insentif. Diversifikasi perlu dilakukan tidak? Paling tidak untuk negara tujuan ekspor kita. Jadi tidak ke negara-negara tradisional saja begitu yang memiliki hubungan dagang dengan Indonesia. Ya, ini pelajaran penting ya selama masa pandemi. Kalau kita porsinya besar ke negara-negara utama, memang pasarnya besar, kemudian daya belinya tinggi. Tetapi ketika ada satu hambatan, itu turun sekali kinerja ekspornya. Jadi memang diversifikasi bisa kita lakukan bahkan sampai ke Timur Tengah hingga ke market di Afrika. Makanya jadi pendekatannya nanti selain kawasan juga per spesifik negara. Negara mana yang pemulihannya cepat, berarti di situ adalah peluang ke depannya lebih bagus. Baik, tapi Anda tetap optimis ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak di sepanjang tahun ini, meskipun target Anda ini justru lebih rendah dari semua proyeksi yang sudah disampaikan tadi dari IMF maupun Bank Indonesia dan juga ADB. Ya, jadi memang masih banyak uncertainty, masih banyak ketidakpastian, tetapi kita semua berharap pertumbuhannya memang positif. Jadi bisa positif 2-3%,
overall di 2021 ini sebuah prestasi sudah sebenarnya. Karena Baik. masih kita menunggu kuartal keempat bagaimana nanti penanganan pandemi juga realisasi dari pemulihan ekonominya. Oke, itu dia, nanti kita sama-sama menunggu bagaimana apakah realisasinya akan lebih baik atau tidak, semuanya juga berpulang daripada penanganan pandemi COVID-19. Mas Bima, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan Baik, juga sama-sama. analisisnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, Mas Bima. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selius. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami akan kembali dengan pembahasan bagaimana dengan peran perusahaan pembiayaan di masa pandemi COVID-19. Sesaat lagi.